Terima kasih untuk pemimpin pujian, singer juga tim musik. Semuanya hitam-hitam, tanda berkabung kematian Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Tuhan, kalau saya hitam plus ada merahnya. Selain berkabung, merah menandakan darah Yesus. Di dalam darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa darah Yesus. Ini warna merah, darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di tempat kelahirannya Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi di Yerusalem, ya, di tempat itu, hari-hari ini sebetulnya lebih meriah Paskah dibandingkan dengan Natal. Beda dengan di Indonesia, Natal yang meriah, ya. Kenapa di sana lebih meriah? Karena ada dua kepercayaan yang merayakan Jumat Agung atau Paskah. Baik Yahudi, Yudaisme maupun Kristen. Ya. Cuman beda di dalam pengertiannya. Kalau orang-orang Yahudi, kepercayaan Yudaisme yang pegang Taurat, mereka Paskahnya bukan mengingat Tuhan Yesus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Sekte itu dari Tuhan Yesus. Tapi dia mengingat kebaikan Tuhan ketika dia keluar dari Mesir. Ketika memotong domba, darahnya di palang pintu, dia lewat dari maut. Itu yang mereka lakukan. Tetapi orang Kristen yang di sana sama Paskahnya untuk mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ada dua kepercayaan, di sana lebih ramai, lebih meriah. Tapi kalau di Indonesia yang ramai itu Natal, ya orang Yudaisme nggak ada Natal, nggak percaya Tuhan Yesus, dianggap sekte, gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih bagus tadi ya penarinya, yang penata narinya, terima kasih ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, luar biasa. Saya ingat kalau tahun kemarin 2023 Paskah itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, PBI ya. Di atas panggung PBI naikkan pujian. Hari ini anak-anak muda, youth, mungkin tahun depan sekolah minggu atau kaum wanita WBI, boleh ya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Jumat Agung adalah kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kematian dianggap sesuatu yang kalah, yang lemah. Ya, kalau perang bertempur ada yang mati itu berarti kalah, lemah. Menurut dunia kematian Tuhan Yesus adalah kekalahan. Jadi orang Kristen itu bodoh ya, mempunyai Tuhan yang mati. Ya, kalau saudara suka mengikuti ya di YouTube, banyak orang Kristen itu bodoh ya. Tuhannya mati kok disembah katanya ya. Ya kita terima saja karena dia belum tahu apa isi sebenarnya firman Tuhan. Amin. Tapi kita mari bicara menurut firman Tuhan. Apa itu kematian Tuhan Yesus? Memang di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan begini. Saya sering ini sampaikan. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 dikatakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yaitu saudara dan saya yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Salib Kristus adalah kekuatan Allah, bukan kelemahan. Sekalipun di situ ada kematian, tetapi ada kuasa darah Yesus yang dicurahkan. Amin. Ya. Ada kuasa darah Yesus, di mana darah yang mahal, darah yang kudus itu menebus dosa setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Karena gambarannya sebelumnya di dalam Taurat, semua penebusan itu harus dengan menumpahkan darah. Ya. Kalau zaman perjanjian lama bangsa Israel melakukan kesalahan, maka dia datang kepada imam membawa kambing domba. Lalu disembelih, darahnya dicurahkan, dipercikan. Ya,
itu untuk menebus dosa. Yang seharusnya mati, yang berbuat dosa itu digantikan oleh domba sehingga dia bebas. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya orang-orang yang dalam kasih anugerah Tuhan, cukup dengan kematian Tuhan Yesus, seluruh umat manusia ditebus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan salib Kristus memang bukan sekarang saja menjadi ejekan. Orang Kristen bodoh menyembah yang mati. Ya, bukan sekarang saja. Dari sejak dulu pun memang itu sudah. Sejak zaman Tuhan Yesus pun sudah diejek, sudah diolok-olok tentang kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka dibutakan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara dan saya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, makanya selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada kuasa apa di dalam kematian Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-29 sampai 31 berkata demikian. Ini ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dalam firman Tuhannya yang mengejek, yang mengolok-olok, yang menghina kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan orang biasa, tetapi orang biasa plus ahli Taurat, para imam. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar olokan-olokan, jangan ambil hati. Amin. Sudah sejak dulu lah itu kecil. Amin. Yang penting kita mengerti apa di balik kematian Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya kematian Tuhan Yesus, tadi lagu juga kan, dengan kuasa darahnya menebus dosa. Ya. Bagi orang percaya kematian Tuhan Yesus adalah penebusan dosa manusia oleh darahnya. Makanya temanya pagi hari ini, kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jadi bukan kata saya, tapi firman Tuhan mengatakan beroleh penebusan di dalam darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menghormati, menghargai, kagum, bangga kepada Tuhan Yesus dengan karyanya yang luar biasa di atas kayu salib. Dia rela mati dengan mencurahkan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Ternyata itu dilakukan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Karena saudara dan saya dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat melakukan kesalahan diusir dari surga. Amin. Manusia melakukan kesalahan ditebus dengan kematiannya di atas kayu salib. Adakah Allah seperti itu? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada tokoh agama manapun. Amin. Saudara harus bangga. Mengerti, tanamkan dalam hati kita. Begitu luar biasanya kasih Allah. Amin. Kasih Allah luar biasa. Makanya sebaliknya kita pun
harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, Tuhan Yesus mati sekali lagi tidak kalah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan lemah, tetapi menang. Dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Artinya Tuhan Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus hidup, bangkit pada hari ketiga. Makanya saudara dan saya setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, kalau kita datang setiap hari Minggu beribadah ya di tempat ini, kita sedang merayakan kemenangan. Kita harus bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Amin. Kenapa? Karena Allah kita hidup, Allah kita pemenang. Amin. Ya, jadi datang hari Minggu, ya jangan asal datang, tapi sungguh-sungguh kita merayakan kemenangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, dikatakan di dalam Lukas 24 ya, ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan begini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Bangkit pada hari ketiga. Jadi bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang kalah, tapi justru Allah yang menang, sudah mengalahkan maut dengan bangkit pada hari ketiga. Saudara dan saya tidak salah memilih Allah. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidur, tetapi Allah yang hidup. Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 dan ke-19 ya. Coba simak firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang Tuhan, dari firman Tuhan ini saya ambil 3 poin. Yang pertama, hidup manusia sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus. Sekali lagi, yang pertama, hidup manusia sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua, setelah ditebus darah Yesus, manusia menjadi berharga di pandangan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setelah ditebus oleh darahnya, saudara dan saya yang percaya berharga di pandangan Allah. Amin. Yang ketiga, ditebus dengan darahnya yang kudus dan yang mahal. 3 poin ini akan saya sampaikan. Mengapa yang pertama manusia sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus? Karena manusia ada dalam kuasa dosa sejak Adam jatuh dalam dosa. Amin. Pak, kalau bayi yang baru lahir berdosa, saya katakan secara perbuatan tidak berdosa, tetapi mewarisi dosa dari keturunan Adam. Salah satunya kematian. Sebab kalau Adam tidak jatuh dalam dosa di Firdaus, lain cerita. Dia akan hidup selama-lamanya di Firdaus. Dan keturunannya termasuk saudara dan saya akan hidup selama-lamanya di Firdaus. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya ada di dalam kuasa dosa. Amin.
Maka sebelum ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus dan mahal, maka kehidupan setiap manusia hidupnya sia-sia. Kenapa? Karena ada dalam kuasa dosa. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita duduk baik orang Yahudi, umat pilihan, maupun orang Yunani, di luar Yahudi termasuk kita, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Amin. Tidak ada yang benar. Baik orang Yahudi, umat pilihan Allah, maupun non-Yahudi, termasuk saudara saya. Firman Tuhan katakan bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa sejak kejatuhan Adam dalam dosa. Amin. Ayat 23-nya berkata demikian, masih Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tanpa penebusan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya percuma. Sia-sia, firman Tuhan katakan demikian. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau manusia ada dalam kuasa dosa, maka manusia itu menjadi hamba dosa. Amin. Kalau saudara dan saya ada di dalam kuasa dosa, maka saudara dan saya menjadi hamba dosa. Roma 6 pasal 16 sampai 18 berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Semua manusia sebelum ditebus dengan darah Yesus, karena ada di dalam kuasa dosa, maka otomatis menjadi hamba dosa. Tetapi ketika percaya akan penebusan dengan darah Yesus, saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hamba kebenaran, hamba firman, yaitu hamba Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, mengapa manusia hidupnya sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus? Karena perbuatannya, sekalipun perbuatan baiknya, tidak menyelamatkan. Amin. Jadi enggak berlaku. Hirup mah no penting, cager, bager, bener, ulah ngarugikeun batur, cukuplah masuk kerajaan surga. Ceuk saha? Lamun eta surgana anu maneh, aturan manehnya gitu. Tapi kan surganya punya Tuhan. Yang membuat aturan adalah Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki hidup kekal dan masuk surga? Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, percaya kepadanya, tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki kerajaan sorga. Amin. Gak bisa dengan yang penting mah berbuat baik. Banyak amal sedekah. Beri ini, beri itu. Oke, itu perbuatan baik. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau saudara saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, menjadi hamba kebenaran, harus melakukan kebenaran. Membantu orang, menolong orang, mengingatkan orang, mengajar orang, menghibur orang, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu hasil setelah kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, mengapa manusia hidupnya sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus? Karena perbuatan baiknya juga tidak menyelamatkan. Amin. Setuju tidak? Setuju, tidak setuju, harus setuju karena ini firman Tuhan. Kalau sudah tidak setuju berarti tidak setuju sama Tuhan. Coba buka firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayatnya ke-4 sampai ke-7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, kasih anugerah Tuhan. Karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, kerajaan sorga, sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Saudara berharap masuk sorga? Percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Amin. Sesudah menerima, buktikan imannya dengan melakukan kebenaran-kebenaran. Yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Salib. Vertikal hubungan dengan Tuhan. Horizontal hubungan dengan sesama manusia. Tidak bisa dipisahkan. Bukti saudara mengasihi Tuhan. Yaitu ketika saudara dan saya mengasihi sesama. Amin. Kalau baca Matius pasal 25 tentang penghakiman. Ketika orang mengasihi yang paling hina. Ya, firman Tuhan katakan sedang mengasihi aku, kata Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak bisa jomplang. Kalau kita terus ke atas, nggak ada buktinya dengan sesama manusia. Itulah manusia-manusia yang katanya ngeroh. Ya, hanya ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan. Nggak ada buktinya mengasihi sesama. Lanjut Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, bukan perbuatan baik tapi rahmat-Nya firman Tuhan. Kasih anugerah. Ya. Yang membuat kita dibenarkan dan kita berhak, firman Tuhan katakan, menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Ya, mengapa manusia hidupnya sia-sia sebelum ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang tadi saya katakan, setelah ditebus oleh darah Yesus, manusia menjadi berharga di pandangan Allah. Berharga karena diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, dan berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Kita berharga di pandangan Allah. Ketika iman saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa darah-Nya, kita berharga di pandangan Tuhan, kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan, dan berhak menerima hidup kekal di dalam kerajaan sorga.
Tadi sudah dibacakan firman Tuhannya. Dalam Titus pasal 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, anugerah, pemberian, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berikutnya, kenapa manusia berharga setelah ditebus oleh darah Yesus? Karena kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, kita berharga sehingga diperdamaikan oleh Allah. Setelah ditebus oleh kuasa darah Yesus, otomatis kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Dulu kita seterunya Allah karena kita menjadi hamba dosa. Tetapi setelah ditebus menjadi hamba kebenaran dan kita diperdamaikan dengan Allah. Lanjut firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5. Tolong ditampilkan 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di dalam 2 Korintus ya pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara, ketika kita percaya akan karya Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib, saudara dan saya dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran saudara. Amin. Dia tidak perhitungkan lagi, pokoknya percaya Tuhan, terima, berdamai, luar biasa Allah kita. Amin. Ya. Milikilah hati seperti Allah yang selalu ingin berdamai. Amin. Ya. Suami istri selalu ada damai. Ya. Mungkin ya cekcok sedikit lah, tapi saling mengampuni, damai lagi. Yang namanya suami istri kan seperti sendok dan garpu di atas piring. Pasti ada lah getrek. Diadu-adu mah ada. Namanya juga manusia hidup. Ya. Beda latar belakang. Yang satu perempuan, yang satu laki kan beda. Ya, apalagi seperti saya. Ya. Ibu Lika perempuan, saya laki-laki. Ibu Lika orang kota, Simkuring orang kampung. Saya orang Sunda, dia orang Tionghoa. Budaya beda. Tetapi begitu disatukan di dalam Tuhan. Kalau kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan, kita akan bisa berjalan. Amin. Puji Tuhan. 41 tahun. Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, saya dengan Ibu Lika sudah 41 tahun ya. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Lanjut, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berharga setelah ditebus oleh darah Yesus. Karena saudara dan saya menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Ya. Kita berharga karena menjadi ciptaan baru. Dan berikutnya Bapak Ibu Tuhan, setelah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya berharga karena pikiran-pikiran dan roh atau sikap hati yang menjadi baru. Amin. Kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, harus berubah pikiran-pikirannya, berubah rohnya yaitu sikap hatinya.
Cara pandangnya di dalam kehidupan harus berubah. Kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Harus selaras dengan firman Tuhan. Itu bukti saudara saya orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darahnya. Itulah kuasa darah Yesus. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus, yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Garis bawahi, harus, wajib berarti ya. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Hati-hati. Kalau masih hidup di dalam manusia lama akan menemui kebinasaan. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. Oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi yang dibaharui itu bukan secara jasmani. Percaya Tuhan Yesus dibaharui. Wah ya. Dibaharui secara jasmani. Yang pesek dimancungkan, ya, dioperasi. Atau ya gimana lah, bukan saudara. Tetapi yang dibaharui itu adalah sikap hati dan pola pandang kita. Patokannya kebenaran firman Tuhan. Amin. Patokannya kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi harus tanggalkan manusia lama lalu mengenakan manusia baru. Amin. Ya, enggak bisa saudara pakai baju yang bau, yang kotor lalu dirangkap dengan baju yang bagus. Tetap aja baunya tidak hilang. Tanggalkan. Dan diawali dengan kata harus. Harus. Ya. Harus. Wajib menanggalkan hidup lama. Oke. Tinggalkan pikiran-pikiran dan roh atau sikap hati yang menuju kebinasaan. Seperti apa? Ya, contohnya seperti iri hati, dengki, benci. Wah, semua ya. Iri hati, dengki, benci, kecewa ya bukan kecewi, kecewa ya, putus asa bukan putus asi, putus asa dan lain-lain lah. Biar sedikit senyum, tegang teuing. Maaf ya membuat tegang, biar senyum sedikit. Jadi itulah kehidupan lama, salah satu contohnya harus tanggalkan. Karena firman Tuhan katakan itu menuju kepada kebinasaan. Ya. Kenakanlah pikiran-pikiran dan sikap hati yang baru. Nah, contohnya muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Dalam keadaan baik, tidak baik, dalam keadaan senang, belum senang, diberkati, belum diberkati, tetap muliakan nama Tuhan. Amin. Ya, sebab firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Dalam segala hal. Baik sehat, sakit, senang, susah. Jadi ingat pernikahan itu. Kemarin Sabtu saya menikahkannya. Pokoknya muliakan Tuhan. Hati-hati dengan mulut. Ya. Sebab Bapak Ibu yang Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Dan bukti dari hati adalah respon kita. Bagaimana responnya? Minimal dalam ucapan sebelum tindakan. Contoh mungkin saudara ada yang bekerja, lalu ditegur sama atasannya. Ya. Padahal saya nggak salah, kok ditegur begini? Ya. Marah dan lain sebagainya. Atau memang salah, tapi tetap marah gitu, ditegur. Itu kan respon ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kalau orang yang dewasa rohaninya, ketika ditegur di dalam pekerjaan, kalau memang salah, minta maaf, akui kesalahan. Kalau memang tidak salah,
Ya, sebagai bawahan, jelaskan saja. Tidak usah dengan marah. Amin. Itu kelihatan. Dewasa dan tidak dewasa di dalam Tuhan dari respon. Perkataan minimal. Bisa juga dengan tindakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan melihat hati. Bukti dari hati salah satunya respon kita dalam perkataan, tingkah laku dan tindakan. Oke, yang berikutnya yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terakhir, kenapa tadi saya katakan ditebus dengan darah yang mahal. Jadi keselamatan itu sangat mahal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keselamatan itu kasih anugerah, ya, gratis, cuma-cuma, hanya dengan iman. Ya. Tetapi bukan berarti gratis itu murahan. Justru Tuhan gratiskan karena saking mahalnya. Saudara dan saya tidak mampu membelinya, maka Tuhan gratiskan. Amin. Saudara, itulah yang namanya kasih anugerah. Kita tidak sanggup membelinya, kita tidak sanggup melakukannya, tetapi Tuhan menganugerahkannya, tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Itulah yang namanya kasih anugerah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti murahan, gratis, cuma-cuma. Tapi justru saking mahalnya, saking saudara dan saya tidak mampu keluar dari dosa, maka Tuhan berikan. Itulah kasih anugerah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Cuma-cuma, gratis. Tapi sekali lagi bukan berarti murahan. Justru karena saudara dan saya tidak mampu untuk membelinya. Karena keselamatan itu mahal. Nah, kalau saudara dan saya sadar bahwa keselamatan itu mahal, harus dijaga. Amin. Jaga, keselamatan itu mahal. Bapak Ibu yang Tuhan, saya dikasih jam tangan nih. Jam tangan. Sama dengan Bu Lika tuh. Satu jodoh. Ini kasih anugerah kan, gratis. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kasih anugerah gratis gini, jangan seenaknya. Bukan karena murahan ini. Jadi saya rawat, ya, nggak sembarangan simpan. Apalagi kalau jam tangan ini misalnya ininya emas, ya, ininya berlian, seumpamanya ini bukan. Sembarangan pasti ada yang nyuri. Begitupun keselamatan. Saudara jaga keselamatan. Amin. Kasih anugerah gratis, cuma-cuma, bukan murahan, justru mahal. Saudara harus menjaganya, merawatnya, memeliharanya keselamatan. Amin. Ya, jangan sampai gugur iman percaya kita. Ketika kita gugur iman percaya, maka hilang keselamatan. Jangan berpikir sekali selamat, tetap selamat. Iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa gugur. Amin. Iman itu dinamis, bisa naik, bisa turun. Ya. Jangan sampai gugur. Pertahankan iman percaya kita. Rawat keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya. Karena keselamatan itu sekali lagi mahal. Firman Tuhan di dalam Filipi orang Sunda patuker. Filipi, gitu ya. Pasal 2 ayat 12 sampai 13. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Firman Tuhan katakan kerjakan. Rawat, pelihara iman saudara. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran
firman Tuhan. Banyak-banyak baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itulah untuk memperkuat iman saudara saya. Dan kalaupun Tuhan izinkan penderitaan, itu pun untuk menguatkan iman saudara dan saya. Amin. Sebab iman juga timbul dari penderitaan. Firman Tuhan berkata demikian. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, artinya keselamatan itu tidak sekali selamat, tetap selamat. Amin. Ya. Sekali lagi saya bacakan Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Tenang, ini ayat terakhir. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi sekali lagi, mari tidak ada dalam kamus kehidupan saudara saya sekali selamat tetap selamat. Tetapi kita harus meninggalkan kefasikan. Ya, harus meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ya, kalau jatuh dalam dosa, datang kepada Tuhan minta ampun. Amin. Asal jangan hidup dalam dosa. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang Tuhan, Jumat Agung, hari ini kita mengingat kematian Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, kematian Tuhan Yesus bukan kekalahan, tetapi ada kuasa dalam darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga manusia yang hidupnya sia-sia sebelum ditebus darah Yesus menjadi manusia yang berharga di pandangan Allah setelah ditebus oleh darah Yesus. Manusia memperoleh hidup kekal oleh karena percaya kepada Tuhan lewat kuasa darahnya dengan kematian dan kebangkitannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.